Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Lesmana dengan NPM 2208 260004 dengan blog embriologi. Nah, di sini saya akan membawakan presentasi tentang connective tissue. Nah, langsung saja saya mulai presentasi saya. Jadi, connective tissue saya bahas langsung dari definisi. Jadi, connective tissue itu adalah jaringan yang berfungsi menghubungkan serta menopang dan melindungi jaringan serta organ tubuh. Kemudian, asalnya itu dari mesenchyme atau nama lainnya itu mesoder pada masa embrio. Nah, kemudian dia itu tersusun atas sel serta matriks ekstraseluler atau nama lainnya itu serat dan ground substance. Nah, ini adalah definisi serta asalnya dan susunannya. Nah, kemudian langsung saja lanjut ke poin kedua, yaitu karakteristik umum dari connective tissue. Nah, apa aja karakteristiknya? Yaitu yang pertama, banyak matriks ekstraseluler berbeda dengan epitel yang selnya rapat. Nah, serta mengandung pembuluh darah dan saraf kecuali kartilago. Nah, kalau kartilago dia tidak memiliki pembuluh darah. Nah, kemudian bersifat variatif. Jadi sifat variatif itu dari sangat keras, contohnya seperti tulang, sampai sangat lunak, contohnya yaitu jaringan lemak. Nah, dan eh, karakternya itu berperan penting dalam imunitas serta penyembuhan luka. Nah, ini adalah beberapa dari karakteristik dari connective tissue. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu komponen utama dari connective tissue. Nah, apa aja komponennya? Yang pertama kita bahas dari sel-sel. Nah, kalau dari sel-sel itu ada fibroblast. Jadi fibroblast itu dia tugasnya menghasilkan serat dan matriks, kemudian makrofag. Jadi itu eh, tugasnya fagositosis dan pertahanan imun, serta mast cell itu dia tugasnya untuk menghasilkan histamin dan reaksi alergi, dan ada plasma cell yaitu untuk menghasilkan antibodi serta adiposit. Jadi adiposit itu untuk menyimpan lemak. Nah, itu tadi dari sel-sel. Kemudian serat. Jadi serat itu ada kolagen. Kolagen itu dia berguna untuk kuat dan tahan tarikan. Nah, kemudian ada elastis. Jadi elastis itu untuk memfleksibelkan serta elastis. Nah, kemudian ada retikuler. Jadi retikuler itu untuk menopang halus untuk organ seperti limpa dan hati. Nah, itu tadi serat. Kemudian lanjut ke ground substance. Jadi ground substance itu eh, cairan, eh, kemudian eh, kemudian glikoprotein serta proteoglikan, di mana nanti akan eh, ketiga ini akan membuat media difusi nutrisi dan metabolik. Nah, ini adalah beberapa komponen dari connective tissue. Nah, lanjut ke poin keempat, yaitu klasifikasi jaringan ikat. Nah, apa aja klasifikasinya? Yaitu ada tiga. Yang pertama, longgar. Jadi longgar itu ada areolar, seperti gunanya untuk bantalan, kemudian adiposa, yaitu lemak ataupun energi, serta retikular, yaitu contohnya seperti rangka organ limfoid. Nah, kemudian padat. Jadi padat itu dia reguler, seperti tendon dan ligamen,
Kemudian irregular, yaitu contohnya seperti dermis, dan elastik, contohnya seperti arteri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu khusus. Jadi khusus itu contohnya seperti kartilago, seperti hialin, elastik, dan fibro. Kemudian serta tulang dan darah. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi dari jaringan ikat. Nah, kemudian lanjut ke poin kelima, yaitu fungsi utama dari connective tissue ini. Jadi, apa aja fungsinya? Yaitu sebagai proteksi, terutama pada kulit dan mulut. Kemudian, sebagai absorpsi, yaitu contohnya seperti usus, kemudian sekresi, seperti kelenjar, dan ekskresi, seperti ginjal, serta pertukaran zat, seperti alveolus dan kapilar. Serta yang terakhir, sebagai sensorik, seperti contohnya seperti tes bud dan retina. Nah, ini ada beberapa fungsi utama dari connective tissue. Nah, kemudian lanjut kita ke poin yang terakhir, yaitu klinis dari jaringan ikat. Apa aja klinisnya? Yaitu ada 4, yaitu ada fibrosis. Jadi fibrosis itu nanti kolagennya itu meningkat dan adanya sirosis. Kemudian terdapat juga liposarkoma, yaitu tumor jinak. Kemudian ada dijumpai osteoporosis atau massa tulang itu menurun atau pengeroposan tulang. Kemudian leukemia seperti kanker darah. Nah, baiklah, ini adalah beberapa atau ada 6 poin yang dapat saya masukkan atau saya jelaskan. Dan yang terakhir yaitu referensi yang saya gunakan, yaitu ada 3. Yang pertama pada tahun 2022, kemudian yang kedua pada tahun 2025, yang terakhir yang ketiga yaitu pada 2024. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Semoga, terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.